Ya, Bu Fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya. Kita berjumpa lagi Waalaikumsalam di warahmatullahi ruang wabarakatuh. ini hari ini di Lokakarya kelima, dan Bapak Ibu sepertinya kita tidak perlu saling memperkenalkan diri lagi karena ini sudah Lokakarya kelima, dan dari Lokakarya perdana kita sudah bertemu. Dan bersyukurnya saya hari ini, dan semoga itu rasa bersyukurnya sama seperti yang Bapak Ibu rasakan, bahwa dalam Lokakarya kelima ini kita sudah punya bagaimana menata hati untuk tetap nyaman, berkomunikasi tetap nyaman, sehingga nanti kita bertemu di ruang kolaborasi dan memperkuat pemahaman sehingga mewujudkan apa yang diinginkan tujuan Lokakarya hari ini bisa benar-benar maksimal. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat, Bu Baik. Fasil. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, sebelumnya seperti biasa untuk mempermudah semuanya bisa berjalan lancar dan bisa membahagiakan, kami minta laki-laki nih untuk memimpin doa bersama untuk kegiatan Lokakarya kelima kita hari ini. Siapa dari ketiga jagoan yang ada di sini untuk memimpin? Dipersilakan. Ayo Pak Dedi. Iya, terima kasih. Kalau di Loka 4 tadi Pak Muhajirin yang memimpin ya. Sekarang saya yang mendapat gilirannya Bu Fasil. Ya, baik, terima Ibu, kasih Pak. untuk lebih barakahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya kita memimpin doa kita hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk memperkuat bagaimana ruang kita ini dalam ruang kolaborasi maupun mengelaborasi, izinkan saya memulai dengan membagi tampilan di layar Bapak Ibu. Mohon bersabar. Oke. Mohon izin untuk membagi, karena informasi di sini, karena kita sepakati ternyata ini sebentar. Mohon izin Miss, boleh minta tolong untuk dibagikan? Karena di sini permintaannya adalah host berhubung hari ini ruang dikirim. untuk Bisa Bu Fasil. Oke, baik. Dikirim. Bentar ya Miss ya, saya kirim. Terima kasih banyak teman-teman, sabar menunggu. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh berbagi bagaimana perasaannya hari ini sebentar. Apakah tadi sudah makan siang atau sudah sambil ngopi, atau hari ini ada yang jadwalnya tertunda karena kita harus bertatap muka lagi dalam dunia maya. Iya, kalau saya. Jangan ngantuk nih Bapak. Alhamdulillah udah tidur. Silakan Pak Muhajirin. Iya, kalau saya dari Alhamdulillah. tadi cukup bahagia ada kedatangan tamu, teman, adik. Ya, dia bawa ini 3 ekor ayam nih saya lihat nih. Wah, bisa dibagi kurang 2 lagi nih. Kita tambah 2 lagi. Insya Allah. Kita masing-masing dapat 1. Oke, boleh Miss, boleh dicek. Pak Dedi hari ini bagaimana perasaannya Pak? Atau buru-buru mau pergi menjemput buah hatinya? Alhamdulillah Bu Fasil masih dalam keadaan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang Bu Fasil fasilitasi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pak Dayat ini yang belum nih. Pak Dayat mungkin masih sinyal ya atau apa ya? Halo Pak Dayat. Pak Dayat ini lagi di luar kayaknya. Masih dalam perjalanan Bu Fasil. Ya, OTW. Oke, OTW. Bagaimana Miss? Sudah bisa atau masih? Oke, masih menunggu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu untuk informasi bahwa di Lokakarya kelima ini kita memiliki judul yaitu bagaimana kita memiliki ruang kolaborasi untuk merancang program yang berdampak atau yang berpihak kepada murid. Nah, sebelum itu di Lokakarya pertama kita itu sudah punya ruang dengan topik yaitu itu kemarin komunitas berbagi ya Bapak Ibu di Lokakarya pertama. Nah, kalau kita runut itu dari komunitas berbagi menuju kaitannya dengan Loka 5 berarti
di komunitas berbagi itu sebenarnya kita sudah punya program komunitas gitu. Kalau kita mau kaitkan dengan Loka 1. Nah, hari ini di Loka kelima itu fokusnya adalah bagaimana kita memperkuat ruang kolaborasi untuk merancang program yang berpihak kepada peserta didik. Berarti dari situ kami ingin menginformasikan tujuannya adalah kita atau Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak itu merancang program yang berpihak kepada peserta didik. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dan nanti dalam alur hari ini Bapak Ibu setelah tujuan nanti saya akan memulai menginformasikan atau merangsang dengan pertanyaan pemantik. Selanjutnya dengan membuka ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman. Terus nanti setelah itu saya sebagai fasilitator akan memperkuat pemahaman Bapak Ibu sehingga terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baru nanti kita akan masuk di refleksi akhir untuk menyimpulkan pemahaman Bapak Ibu sesuai dengan tujuan, dan baru kita bisa menyelesaikannya dengan target bahwa kita bisa paham dan akan ada tindak lanjut dari program itu. Bagaimana, Miss? Apakah bisa? Bisa. Oke, kita tunggu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Boleh sambil bertanya setelah mendengarkan ya target. Oke, baik. Di slide pertama adalah tentang judul. Kita akan masuk ke slide ketiga, Bapak Ibu. Di slide ketiga slide kedua, maaf. Nah, di slide kedua ini Bapak Ibu disegarkan kembali untuk hari ini nih. Dari tadi yang kita rencanakan berjalan lancar, harusnya saya yang men-share yang men-share materi, ternyata saya kembalikan ke hostnya. Mohon Bapak Ibu memberikan perasaannya, ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Apakah hari ini karena hambatan kita barusan itu berdampak juga menjadi dari happy, tidak happy, atau meskipun ada kendala beberapa menit tadi tetap dengan happy, atau tidak happy dan happy. Jadi Bapak Ibu berhak memberikan masukan, tidak harus memilih satu, bisa dua-duanya, tapi harus punya alasan yang singkat. Bisa ditulis sambil ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Nanti kita akan bacakan bersama-sama, kita akan informasikan bersama-sama sehingga akan ada kaitannya dengan proses kita hari ini. Apapun situasi awal kita itu akan berpengaruh dalam proses yang kita hari ini. Kita lanjut, Miss N, mohon maaf sebelumnya. Baik Bapak Ibu, sambil menulis dan sambil berfokus. Ini adalah tujuan kita tadi yang sudah saya informasikan adalah untuk membuka ruang kolaborasi. Nah, di sini di slide ini saya menampilkan sebuah pertanyaan pemantik, dan silakan mulai raise hand untuk menjawab apa yang melatar belakangi CGP, karena Bapak Ibu adalah CGP membuat program berpihak pada murid. Silakan raise hand Bapak Ibu. Yang raise hand pertama boleh langsung menyampaikan. Oke, silakan Pak Dedi. Pak Dedi, kira-kira apa nih yang melatar belakangi CGP membuat program berpihak kepada murid? Menurut Pak Dedi. Terima kasih Bu Fasil. Sama-sama. Kalau terkait dengan apa sih yang melatar belakangi kita untuk membuat program yang berpihak kepada murid, yang pertama adalah kami ingin bahwa seluruh rangkaian program yang kami buat dalam alur pendidikan guru penggerak ini adalah benar-benar berpihak kepada murid. Karena kami meyakini bahwa tugas seorang guru adalah menjadi pelayan, menghamba kepada murid. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan murid itu menjadi peserta didik yang merdeka. Terima kasih Bu Fasil. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk penguatannya. Baik, selanjutnya yang raise hand selanjutnya di sini ada Pak Muhajirin, boleh kita satu pendapat lagi ya untuk pemantik ini. Silakan Pak Muhajirin bisa memperkuat. Ya, terima kasih Bu Fasil. Yang pertama, sama-sama. Apapun yang kita lakukan di sekolah itu baik ke program, kegiatan, rencana, kemudian anggaran itu semua muaranya atau kembalinya adalah kepada siswa itu sendiri. Karena memang objek dari pendidikan itu adalah siswa itu sendiri. Kalau itu menurut saya Bu Rahma, terima kasih. Kata
kunci yaitu muara untuk peserta didik, dan berarti apapun yang melatar belakangi itu demi peserta didik. Berarti kalau kita bisa kerucutkan yang melatar belakangi karena semangat kita untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka ya Bapak Ibu. Begitu mungkin kira-kira. Siap, Baik, siap. kita lanjut untuk slide berikutnya Bapak Ibu. Di sini kami ingin menegaskan sesuai dengan tujuan tadi bahwa tujuannya adalah Bapak Ibu tolong disimpan dalam hati dan pikirannya, kita akan merancang. Karena ini langkah awal kita untuk memiliki sebuah aksi nyata sebagai wujud praktek baik yang bisa kita pegang untuk memberikan ruang peserta didik benar-benar menikmati kemerdekaannya dalam ruang pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu di slide yang berikutnya, nah di sini kami slide berikutnya itu menyiapkan satu pertanyaan yang ini yang akan kita diskusikan hari ini. Bentar Bapak Ibu. Nah, mohon dicermati pertanyaan ini Bapak Ibu. Pertanyaan ini adalah mengarah bahwa saya ingin memperkuat kekuatan dulu bahwa program itu terwujud berdasarkan potensi yang kita miliki sebagai calon guru penggerak atau sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dijabarkan. Potensi apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu? Potensi yang menjadi kekuatan Bapak Ibu untuk merancang program yang berpihak kepada murid ini. Potensinya dulu, atau kata lainnya adalah aset. Nah, di kolom chat Bapak Ibu saya sudah mengirim link Jamboard. Silahkan ditulis di situ di kolom chat, dan waktunya kita sepakati satu menit ya Bapak Ibu. 1 menit dari sekarang. Boleh dibuka kolom chatnya Bapak Ibu. Di situ saya sudah kirim link Jamboardnya dan silahkan disampaikan di dalam link tersebut. Kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Oke, baik. Kita bisa berhenti sejenak dan bisa kita mulai untuk menginformasikan. Tadi kita sudah yang raise hand duluan adalah Pak Dedi. Sekarang bagaimana kalau kita putar ke belakang, Miss N boleh duluan untuk menginformasikan atau membacakan kembali apa yang sudah disampaikan. Oke, baik Bu Fasil. Berbicara masalah potensi di sekolah itu, saya punya potensi siswa-siswa yang kreatif, Bu Fasil. Baik. Berarti potensi yang menjadi kekuatan Miss N ini adalah peserta didik yang kreatif. Kita pegang Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak Muhajirin, Pak Dedi, Pak Dayat, boleh? Halo Pak Dayat. Pak Dayat, raise hand kemana ya? Kalau nggak ada Pak Dayat, saya aja Bu Rahma. Iya. Boleh Pak Muhajirin, silakan. Kalau saya, potensi yang ada sama saya ini, yaitu kemampuan saya untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Jadi saya kira itu yang menjadi potensi saya untuk sebagai kekuatan saya. Terima kasih. Oke, baik, siap. Kita sudah punya ya, dari Miss N adalah peserta didik, sedangkan dari Pak Muhajirin itu adalah kemampuan berkolaborasi. Nah sekarang Pak Dedi, potensi Pak Dedi ini apa nih Pak Dedi? Silahkan biar kita satukan. Iya, terima kasih Bu Fasil. Sama-sama. Kalau di lingkungan belajar saya, potensinya anak-anak itu cukup semangat Bu Fasil, cukup semangat untuk belajar gitu. Jadi mungkin itu Bu Fasil. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah memiliki 3, Miss N memiliki potensi dari peserta didik, dari sumber dayanya adalah peserta didik, dan Pak Muhajirin dari sumber daya manusia dari dirinya sendiri, dan kembali ke Pak Dedi adalah memiliki sumber dari peserta didik pula. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan kembali masukkan lagi di dalam link Jamboardnya itu, dari potensi yang ada kira-kira rancangan program apa nih, atau judulnya.
Karena tadi kan potensi yang melatar belakangi. Sekarang rancangan program yang berpihak pada murid itu apa nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki ke depannya yang akan dipraktekkan? Kembali saya memberikan 1 menit Bapak Ibu. Boleh dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sudah mengirim dan atau menuliskan di Jamboard. Kita mulai. Siapa yang ingin duluan? Sekarang kami tidak akan menunjuk bergantian, tetapi silakan yang ingin memulai duluan memberikan informasinya apa yang ditulis. Rancangan programnya nih. Ya, kalau saya sendiri, Bu Pak Rahma. Dedi. Siap. Ya. Kalau saya, rancangan program yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya mengidentifikasi dulu apa yang menjadi keinginan siswa setelah dia tamat SMA nanti. Setelah kami identifikasi, kami mendapatkan beberapa program, diantaranya adalah kewirausahaan, kemudian multimedia, kemudian drum band dan baris berbaris. Ini sesuai dengan kebutuhan mereka nanti pada saat tamat sekolah. Jadi karena siswa-siswa kami itu kan kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi bagaimana mereka itu memberdayakan dirinya nanti sehingga mereka dapat terserap di dunia kerja. Itu saja mungkin, Miss N. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya tadi karena ada gangguan. Ternyata kita tanpa disadari sudah memiliki jadwal yang agak melewati. Saya mohon maaf sebelumnya, tetapi Bapak Ibu sudah menginformasikan di kolom chat di Jamboard. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk memperkuat lagi karena akan ada tindak lanjut dari apa yang kita rancang hari ini. Jadi proses hari ini bisa kita sepakati sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki rancangan dari ide masing-masing, sudah malah memiliki program yang sudah dirancang juga. Nah sekarang Bapak Ibu kira-kira perasaan hari ini selanjutnya ternyata setelah dipantik, oh iya kita sebagai CGP itu adalah memiliki kekuatan atau aset atau potensi. Perasaannya hari ini nih bagaimana nih Bapak Ibu? Siapa yang bisa mewakili? Miss N atau Pak Dedi? Tadi sudah Pak Muhajirin, boleh silakan satu orang mewakili Bapak Ibu perasaannya hari ini setelah kita melewati proses ini. Iya, terima kasih Bu Fasil. Jadi setelah melalui serangkaian kegiatan pada Loka 7 ini, kami merasa bahwa ini adalah sebagai sebuah modal besar bagi kami dalam memberdayakan dan menyusun serangkaian program pembelajaran yang akan kami terapkan di sekolah kami. Jadi baik. Satu kata, bahagia Bu Fasil. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi dan teman-teman. Kita akhirnya berada di puncak, yaitu bisa menguatkan sama-sama pemikiran bahwa kita sama-sama hari ini memiliki satu kata, yaitu bahagia. Sama dengan apa yang kita inginkan bersama adalah menuntun anak untuk bahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas ruang terakhir tadi refleksinya dan kesimpulan akhir juga yang diberikan oleh Pak Dedi itu mengerucut ke kata bahagia. Sampai ketemu di ruang kolaborasi atau ruang pertemuan selanjutnya dengan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dan ingat kuncinya adalah selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto dulu Bu Fasil? Boleh kita foto bersama. Biar ada dokumentasi kita lah. Siap. Silakan, mari kita mulai. Berdua nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.